Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal mursalin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan dan terhormat kepada Bapak Camat Sendana, mari kita sama-sama berdoa supaya beliau dalam menjadi nahkoda di kecamatan kita ini, insyaallah beliau senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita merujuk kepada pendekatan sejarah, ia Ibu Baladipau anak Sendana di mana siang nama perkira-kira ratusan tahun yang lalu dalam sebuah titik di mana terjadi asikan liar tamayadra. Kalau dibawa dalam perspektif bahasa Indonesia, perjanjian luyo, bukan luka, luyo. Disaksikan oleh seluruh petinggi-petinggi di Kotana di Palai. Dalam sejarah Biku Bakbana Binanga, Baladipa itu dinobatkan sebagai Sulolani, sebagai pengayom, sebagai bapak, dan Sendana dinobatkan sebagai Sambolani, sebagai pengayom di Kotana di Balai, yang sampai diberi gelar Indo. Maka akan muncullah harmonisasi kehidupan ketika ama anak Indo harmonis dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Mengapa ini saya dahulukan? Karena saya dititipi judul oleh Ustaz Hadamiyah. Nama judulnya Ustaz Sakinah Mawaddatan Warahmah. Jadi mak kawin bodoh tadi. Kebetulan ada Pak Tua dengan ibu yang mau kawin lagi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, saudara Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang hari ini alhamdulillah duduk bersama ibu. Karena yang lain tidak, cuma dia. Makanya ini adalah sebuah pertunjukan spektakuler. Dan insya Allah nanti sebentar kita akan memberikan satu wejangan seputar bagaimana sih yang disebut dengan sakinah mawaddatan warahmah. Hadir hari ini Ustazah penyuluh kita, penyuluh yang siapa yang tidak kenal, Ibu Ustazah
Ustazah Hajah Hadawiyah, yang saya tidak berani juga sebut detailnya, bersama suaminya jauh di sana. Kemudian mantan kepala desa atau polisi Sendana yang dengan gamblang tadi menyebutkan saya ini masyarakat biasa. Padahal orang kalau sudah pernah jadi anggota BPD lalu diangkat dan dipilih oleh rakyatnya menjadi kepala desa dan kemudian istirahat dipercaya jadi ketua pembangunan, ini bukan masyarakat biasa, Pak. Ini masyarakat luar biasa. Tapi karena Kakanda ini memang tawadhu, rendah hati, dan sedikit tubuhnya juga rendah, maka kerendahan hati itu menyebutnya sebagai masyarakat biasa. Karena Kakanda ini, beliau ini ustaz sebenarnya. Titel terakhir ijazah beliau ini SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, di Perguruan Tinggi Polewali Mamasa waktu itu. Jadi jangan macam-macam sama mama. Segenap alimul ulama, ustadz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya muliakan, dan ibu-ibu calon bidadari dari majelis taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari itu dengan aminmu kita sempurnakan keyakinan kita kepada Allah dan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita menyampaikan salawat dan taslim kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Siapa lagi yang perlu saya hormati? Adik-adik KKN mahasiswa, baik dari YAIE, dari Stain Majene maupun dari Universitas Islam Negeri Makassar, yang beberapa hari yang lalu telah berduka, terjadi tragedi yang mengenaskan. Kami semua masyarakat Sendana secara khusus menyampaikan belasungkawa. Semoga perjuangan adinda kita yang niatnya meninggalkan rumah menuju sebuah tugas yang mulia, matinya husnul khatimah dan diangkat oleh Allah sebagai syahid fisabilillah. Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita terhadap sholat asar. Oleh karena itu kita sepakati apabila sholat asar masuk waktu berarti kita ya, itu ya, kemudian insya Allah akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya takut yang marakya mau sorok mitau mani ini memang mau usang atong kuliah manyaman yang murani, padahal memo dia dalam ini oto malay na nasi kopawi masih sa pagkuliah na di ini masih masa dia gemak ko instas muknis. Jadi supaya tidak ada fitnah di antara kita, berapa jam ini waktu saya dikasih? Setengah jam ya, 30 menit. Ya. Mengapa saya minta 30 menit? Karena 25 menit membahas sakinah, 5 menit membahas saripah. Saripah, kenapa di saripah? Karena kebetulan saripah dan Ali saat ini cocok dengan momen sakinah
Jamaah majelis taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi memulai membaca ayat pada mukaddimah sebuah firman Allah yang tadi dibacakan oleh Bapak yang suaranya sangat merdu. Dulu waktu saya masih muda, nostalgia ini bacaan. Bernostalgia atau bernostalgia, menceritakan masa lalu. Waktu saya belum beristri, ada seorang gadis mendatangi saya. Begitu dekat, tiba-tiba pulpennya jatuh. Saya langsung bergerak menolong mengambil pulpen itu. Bayangkan, ternyata dia juga penyusup turun. Dan kami berdiri bersama-sama. Luar biasa. Lalu perempuan itu menatap saya pun tersikut malu. Jamaah sekalian, lalu kemudian perempuan itu melihat saya dan bertanya dengan nada yang serak-serak basah. Abang, Kak, yang cocok ya kalau di Sulawesi. Kak, Kandi. Kak, mau mahitai o towane ngana wana muntai. Ay, kasihan ini kakak ini yang tidak tahu bahasa Mandarin. Sekiranya engkau akan memilih seorang istri, tipe perempuan mana yang engkau akan pilih? Saya kemudian menjawab, saya akan mencari perempuan yang pintar mengaji dan pandai menyanyi. Itu tekan. Perjalanan waktu yang tidak terasa, saya kemudian bertemu yang kedua kalinya. Pertanyaan yang sama kembali disampaikan. Kak, sudah mimpi dapat. Itulah bahasa terhalus di Sulawesi. Karena kalau kita menggunakan bahasa kasar, pasti orang berkata, sudah mau kau dapat ini. Maka saya bilang, sudah. Tapi bukan yang pintar mengaji dan pandai menyanyi. Tapi dia adalah pemain sinetron. Kalau mau tahu, setiap malam di RCTI, judul sinetronnya Jangan Percaya Aku. Jamaah sekalian, akhirnya tepat pada tahun 99, periode di mana Bapak Soeharto jatuh. Uang yang saya bawa dari Malaysia tidak punya guna. Saya pun kecewa macam hampir. Saya cari perempuan yang cantik sesuai dengan minat, tak jumpa. Saya berpusing kemana-mana, tak ada yang mahu. Dan saya tak sadarkan diri, tiba-tiba ada perempuan yang putih tinggi semampai mencuri hati saya. 4 bulan kami berkenalan, saya kemudian bertanya kepada orang, ini ikut tak nak? 99% menjawab, andiak kotak nak, tapi mai di maklum. Bisa dipaham?
Banyak yang suka, tapi Anda kotaknya luar biasa. Kemudian saya menjatuhkan pilihan karena memang itu sudah jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menikah, indah sekali, bersanding 24 jam. Dan saya bilang, demi Allah, saya tidak mau kawin lagi. Dulu 24 jam orang makan, kita tidak makan. Pada suatu malam yang dipilih Rasul, malam Senin, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Sekitar jam 8 malam dia bawa secangkir kopi buat saya, dan kopi itu tumpah karena gelasnya bergetar. Ini adalah bisikan dari malaikat bahwa perempuan itu adalah yang pertama. Indah kami tenggelam malam ini. Seketika hendak mencoba masuk di garis finish, lampu merah menyala. Apes kehidupan nunggu 1 menit. Inilah suka-duka kehidupan. Begitu hari ke-7 selesai mandi, dia langsung mencari ciput. Apa sangat ciput? Orang Melayu ciput, orang Banua cipok, orang Indonesia talpun. Maulana alhamdulillah beciput. Indah begitu pernikahan. Kita sepertinya raja dan ratu. Waktu begitu cepat berlalu. Siang malam begitu terus. Tapi sayang ada yang beda. Kalau siang terasa pengen malam. Kalau malam berharap tidak usah siang. 2 tahun saya tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya saya dipanggil Manang. 2 tahun Manang. Akhirnya saya berkesimpulan beli tas untuk kembali merantau. Begitu saya datang bawa tas di rumah, tiba-tiba semua keluarga saya ketawa. Saya pun ikut ketawa. Lalu bertanya, kenapa kalian ketawa? Apakah kalian gembira ketika saya ini mau pergi kembali merantau? Dia tambah bunyi ketawanya. Saya pun curiga, ada apa di balik senyum mereka di saat saya hendak pergi. Tiba-tiba seorang perempuan terdengar muntah. Itulah kebahagiaan yang dinanti-nanti semua suami. Alhamdulillah, 9 bulan lagi saya jadi seorang bapak. Semangat muncul, bekerja keras banting tulang. Itulah proses kehidupan manusia di awal pernikahannya. Dan semua ibu-ibu 90% seperti ini. Mulailah kita dibuat sedikit sibuk oleh Allah. Yang tadinya bermalas-malasan harus banting tulang. Sedikit-sedikit istri berjalan, langsung prihatin dan berkata, hati-hati sayang. Sayang-sayang muncul. Tidak lama kemudian angguan berudang
Jalan-jalan muncul. Akhirnya suatu ketika tampak disadari 3 tahun berlalu, ibu-ibu, bapak-bapak, istri sudah mulai berubah bentuk. Sudah mulai berubah bentuk. Jadi laki-laki kalau usia 17 tahun pernah lihat senjata, brand, nembak terus. Tapi moa lalu pulau mitai enggak nami pesawat pengintai. Ini nami udah disunna dia. Udah tok mesau. Dia tok kondosau matapa. Tapana kan 45 tahun. Enggak nalek pak helikopter. Sampai maroca bambana, iga rumah teba. Sementara perempuan di usia 17 tahun seperti bola kaki, mantan. Di dalam lapangan 20 orang mengejar, 30 tahun seperti main voli, 10 tahun natingo, tapana 40 tahun si tengan kami papimpong, tak 2 manlati, tapana 40 tahun apalagi 50, enggak naleba bola gol, bisa bola gol, ni tepa saudaramu, ikan sama. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sengaja pola ini saya buat dulu supaya cerita ini kembali mengingatkan kita di masa lalu bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang sudah memang ditunjuk untuk menjadi jodoh pada kita sekalian. Dia tutoriolo mengarap baik. Mualam itu maklona, cari cinta. Dia mau nikah maloro, anak dia nilogi, tak pada dia tak ada dibutuhin. Yang berguru paksa. Dapat paisangan ni, Pak jodoh memang. Karena jodoh itu ketentuan Allah. Hanya Allah yang punya hak prerogatif mempertemukan jodoh seorang itu. Makanya di dalam melakukan pernikahan harus kita sadari bahwa suami atau istri itu adalah titipan Allah yang diutus kepada kita. Kalau ibu-ibu perempuan, suamimu itu adalah ayat Allah yang diutus kepadamu untuk menjadi imam dalam segala aspek kehidupan. Lo cepat uang, tak tidak penasihat, kebetulan diserap oleh pamannya. Paman aja apa melo. Berbeda dengan Syarifah. Wah, tak jadi Syarifah. Ibu ya. Dia itu ibu pernikahan. Bukan ibu pernikahan, masa pernikahan dia. Oh, tidak ada KKN yang bergaul. Ibu, tidak ada manusia yang menikah kalau tidak bercita-cita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuan. Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Kalau dalam perspektif bahasa, sakinah itu tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor Pusat bahwa sakinah itu adalah kedamaian, ketentraman. Jadi kita ini manusia meningkat karena mau tentram. Makanya Bu, kalau menikah
napasitondra itu dia nyamang kuang Allah Ta'ala. Napasitondra nyamang musang buat kuang ini gue. Dia otokawe no dipasitondra nyamang musang buat kuang ini dalam apa? Dia otokawe no nigenya nyamang. Sama dengan Pak Camat. Kalau dia Pak Camat, nilai nyamang. Apa nyamangnya Pak Camat? Mobil dinas. Masa sepeda nemuin Pak Camat? Oh. Bupati, kalau dia diangkat jadi bupati, nilai nyamang. Apa nyamang? Rumah dinas, mobil dinas, tunjangan bupati,